memanfaatkan kesempatan semacam ini dengan istilah tafaul. Tafaul itu berharap kebaikan. Jadi kita nggak boleh sebagai manusia itu berharap keburukan, betul? Nggak boleh. Tapi kita dianjurkan berharap kebaikan. Beliau biasanya menyiapkan untuk anak-anak istrinya dengan susu yang berwarna putih. Jangan susu coklat loh, Pak. Ya, dan bahkan mungkin nanti anak santri insya Allah ya seperti tahun-tahun dulu ya kita siapkan insya Allah. Itu tujuannya apa? Nggak usah banyak-banyak saliter, Pak, seceguk aja. Tujuannya apa? Ketika dilihat warna susu putih, maka di situ ada identik dengan putihnya susu, insya Allah putihnya amalan kita dan putihnya hari-hari dan malam kita. Dan putih itu sesuatu lambang suatu, nah susu putihnya itu lambang suatu kesucian. Itu anjuran. Ya, hadisnya kita nggak bahas masalah hadis. Pokoknya yang penting tuku susu. Ngoten mawon. Nggih, sak liter bagi seceguk itu harapannya di situ. Ya, sebagaimana kita nggak boleh tatoyur. Tatoyur itu beranggapan buruk. Semisal nih, nggak tahu ya. Biasanya kita waktu zaman kecil kalau ada gagak di malam hari, berarti ada orang mati. Padahal gagaknya itu kelaparan. Fak, wah ono mati, gak ono mati. Mati itu yang mententukan Allah, bukan gagak. Nah, itu hal yang kurang bagus. Atau bahkan zaman jahiliyah kalau orang mau bepergian itu biasanya dia menerbangkan merpati. Kalau merpatinya ke kanan berarti baik, kalau ke kiri buruk. Mungkin dilalah kiri terus, gak jadi lungo. Seperti ini namanya tatoyur. Nah, itu larangan. Dan kita dianjurkan tafaul bahkan dari segi nama pun untuk putra putri kita nyari nama yang bagus. Kenapa nama yang bagus? Itu tafaul, harapan dengan kita. Jangan sampai orang itu menamakan hanya dengan nama yang buruk dan seterusnya. Jadi itu sekedar anjuran dari orang-orang salaf terlebih dahulu. Kemudian dalam kitab ini yang saya bawa dan sering-sering kita sampaikan setiap awal tahun, khususnya besok ini, ini ada keterangannya, dianjurkan untuk yang doa sudah kita munajatkan, sudah alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Itu sudah yang paling penting, paling inti itu doa. Alhamdulillah. Zikir pas bertepatan, alhamdulillah, kita tutup tahun kita dengan zikir, kita buka tahun kita dengan zikir, sekaligus kita iringi dengan doa. Barang siapa besok nih awal Muharram besok menulis 113 basmalah, ditulis loh ya, jangan di copy paste. Ingat, ayo ditulis, bukan di copy paste. Copy paste enak Pak, dikrek selesai. Barang siapa yang ini diterangkan dalam kitab Na'til Bidayah, barang siapa yang menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 ditulis ya, kemudian dibawa, biasanya kita arahkan kepada orang-orang yang orang-orang atau mungkin jamaah atau mungkin anak santri, diletakkan di dompet. Cuma ya hati-hati ketika masuk kamar kecil ya, atau mungkin ditulis dengan tulisan yang rapi, dibawa setiap orang bepergian, tapi sambil dijaga. Maka ini lam yanal makruh, selama itu tulisan masih ada dalam dompetnya atau dalam bukunya atau dalam tasnya, maka tidak akan terkena malapetaka. Alhamdulillah ya. Dan wala fi ahli baitihi, bahkan bukan hanya dia saja, bahkan istri dan anak-anaknya, barokahnya basmalah akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala bentuk hal yang tidak diingini. Itu barokahnya apa? Bismillah.
sebelum kita tutup, ada namanya ulama besar Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi itu orangnya nggak pernah pakai sandal. Namanya Hafi, ngodok. Ngertos ngodok bahasa Jawa. Napa ngodok niku? Allah alam bahasa Inggris napa? Nek bahasa Tuban jenenge ngodok. Ngodok niku nggak pakai itu ada ceritanya. Napa? Aduh, masya Allah. Nyeker. Nggih, nyeker nggih, subhanallah. Ibu nggih. Itu ada ceritanya. Bahkan nama beliau itu selalu disebut Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Itu ada cerita uniknya ngeten. Suatu ketika beliau berjalan-jalan dengan sandalnya. Di tengah-tengah perjalanan beliau, ini cerita masyhur, beliau menginjak suatu kertas atau mungkin kain, diinjak. Terasa kelihatannya ada yang ganjel, pun dibuka, ternyata kertas itu ada lafdzul jalalah. Ada nama lafal Allah. Atau kain ada lafal Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Udah. Semenjak itu dia seakan-akan merasa dirinya bersalah, nggak duit toto kromo dengan lafdzul jalalah. Saat itu beliau lepaskan sandalnya, kemudian kain itu diambil, dibersihkan, dikasih wangi-wangian, kemudian diletakkan di tempat atas yang mulia, yang penting ditaruh di atas. Amalan dan pekerjaan yang sangat mudah dan singkat itu tiba-tiba beliau mendapatkan kemuliaan, dapat suara tanpa hatif, suara tanpa rupa alias hatif mengatakan, engkau telah mengharumkan namaku dan saat ini namamu akan saya harumkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya harum sampai sekarang dengan padosi, bahkan di Google ketik Bishr Al-Hafi, ulama besar, wali min auliya illa. Itu hanya memuliakan lafal basmalah, lafal apa? Lafal Allah, memuliakan lafzul jalalah yaitu lafal Allah. Bagaimana dengan bismillah dengan 4 kalimat? Pun monggo nggih ditulis dong nggih, jangan di copy napa? Jangan di copy paste. Nah, pun kemudian dianjurkan pula malam ini secara khusus dan umumnya setiap malam untuk membaca surat Al-Mulk. Surat apa Pak? Al-Mulk. Khusus malam ini jangan sampai kelewatan, atau besoknya jangan sampai kelewatan. Dan ini bukan hanya untuk awal tahun, bahkan setiap awal bulan. Ulama mengatakan kenapa? Karena rata-rata bilangan bulan itu 30 hari dan ayat surat Al-Mulk itu ayatnya 30. Loh, ngoten lho. Bahasane munasabah, ono otak-atik mantuk. Artinya kalau orang membaca surat Al-Mulk insyaallah per ayat dari ayat-ayat yang ada di Al-Mulk itu insyaallah akan menjadikan keberkahan bagi hari-hari yang akan datang. Nanti besoknya lagi, apa itu namanya, bulan apa? Bulan Safar. Awal Safar jenengan baca surat Al-Mulk. Setiap awal bulan jenengan baca surat Al-Mulk, apalagi tiap malam dibaca surat Al-Mulk. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah mendapatkan keberkahan hari, keberkahan malam, keberkahan tahun, keberkahan waktu, dan insya Allah masjid yang kita tempati tambah berkah, tambah makmur, dan semua para donatur yang memasukkan hartanya ke majlis ta'lim ini, majlis zikir ini, ke masjid ini secara khusus dan umumnya dimanapun berada, mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah rezekinya, dilancarkan usahanya oleh Allah, dan insya Allah selalu mendapatkan umur yang panjang serta berkah. Wassallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.